tambahan yaitu HTML. Nanti kita akan melihat bagaimana cara membuat HTML dan bagaimana struktur HTML itu sendiri. Saya share screen dulu. Sudah terlihat? Oke. Jadi untuk perkuliahan kita hari ini ada pengenalan HTTP dan juga HTML. Tapi sebelum itu kita akan ada membahas sedikit istilah-istilah yang ada pada web. Yang pertama kita punya World Wide Web atau WWW, di mana di sini WWW ini disebut juga dengan nama web dan bagian dari internet yang mendukung konten multimedia dan terdiri dari dokumen yang saling terhubung. Jadi web di sini dalam artian yang saling terhubung satu sama lain, seperti apa ya, jaring lah ininya itu. Jadi web itu kalau misalkan diartikan dalam Indonesia itu jaring. Untuk mendukung konten multimedia, web bergantung pada protokol yang bernama Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Untuk komputer sendiri kemarin kita ada membahas mengenai port 80. Nah, port 80 itu adalah bagian dari HTTP ini, atau ya port 80 itulah HTTP. Lalu di sini website adalah sekumpulan halaman web yang dibuat dan dirawat secara individual perusahaan atau organisasi. Jadi nanti untuk web sendiri itu ada yang web personal, ada yang web perusahaan, ada juga web organisasi. Kalau Polines ACID itu masuk dalam web organisasi. Kalau perusahaan ya kita ada banyak sih sebenarnya perusahaan-perusahaan seperti Oracle itu nama perusahaan. Facebook juga sebenarnya itu perusahaan, tapi kalau misalkan Facebook.com-nya itu adalah sosial media. Tapi ya sosial media di situ isinya juga web. Dan setiap website memiliki homepage, yaitu suatu halaman yang akan diakses pengguna internet ketika mengunjungi suatu website. Jadi ketika kita mengetikkan alamat sebuah website itu, nanti dia akan membuka file-file yang mana isinya itu ada homepage-nya. File itu adalah homepage-nya seperti itu. Jadi nanti setiap web ya sebuah site atau ya sebuah website itu akan memiliki sekumpulan halaman. Ya, halaman itu yang disebut dengan homepage. Kemudian sebuah homepage digunakan umumnya sebagai halaman indeks atau sebagai daftar isi dari konten yang tersedia pada suatu website. Sini cukup jelas. Jadi ya kalau misalkan kita punya homepage, nah halaman tadi akan dipakai sebagai indeks atau sebagai daftar isi dari konten yang tersedia pada. Kita bisa melompat-lompat dari satu halaman ke halaman lainnya menggunakan halaman homepage. Lalu kita punya di sini HTTP atau protokol yang digunakan untuk transmisi konten website. Dan pada umumnya di sini portnya itu port 80. Tapi ada juga yang menggunakan port 8080. Biasanya kalau misalkan menggunakan port 8080, kita harus mengetikkan di alamatnya. Jadi tidak bisa katakanlah HTTP localhost langsung seperti itu, tidak bisa. Kalian harus mengetikkan HTTP localhost /2 8080. Itu kalau yang menggunakan 8080. Nah, pada transmisi file HTML melalui protokol ini akan ditransmisikan pula metadata dari file HTML tersebut. Dia ada metadatanya. Tidak hanya halamannya saja yang akan dikirimkan. Dengan memanipulasi metadata pada saat transmisi,
programmer dapat mengatur bagaimana suatu halaman yang ditransmisikan diperlakukan pada web browser pengguna internet. Jadi sebenarnya kita juga bisa mengotak-ngatik lah sedikit bagaimana sebuah halaman itu akan ditampilkan. Lalu kita punya HTML. HTML sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman, yang mana di sini HTML isinya itu adalah sekumpulan tag nantinya. Tag-tag ini yang akan menentukan bagaimana suatu informasi akan ditampilkan. Ada yang berupa teks, ada yang berupa gambar. Kalau misalkan kita menggunakan HTML5, kita sudah bisa menggunakan video streaming dan juga audio streaming juga. Di sini HTML mendefinisikan bagaimana teks dengan posisi di antara tag HTML ditampilkan pada web browser. Jadi nanti kalau ketika ada tag buka dan tag tutup, di tengah-tengahnya ada sesuatu yang diketikkan. Nah, apa yang diketikkan di situ itu akan ditampilkan pada web browsernya. Dan tag pada HTML dapat pula diperkaya dengan menggunakan atribut. Atribut ini mulai dari kelas nantinya, lalu ada ID, nama, lalu katakanlah ada juga berupa stylenya, itu bisa juga diatur pada bagian atribut. Nah, ini adalah contoh dari sebuah tag HTML, tag pada bahasa HTML. Kita punya tag body. Ada body bagian buka dan ada body bagian tutup. Dan pada bagian tengah kita ada punya atribut. Atributnya itu berupa ID. ID main body ini adalah bagian atributnya. Kalian bisa memasukkan atribut-atribut lainnya, bahkan kalian juga bisa bikin atribut sendiri. Katakanlah di sini kalian pengen ketikkan apa ya? Link, katakanlah seperti ini juga bisa. Kalian mau memasukkan kelas seperti ini bisa juga, tidak ada masalah. Jadi kalian bebas mengetikkan mau seperti apa atribut itu nantinya. Nah, selain ada sebuah elemen yang menggunakan tag buka dan tag tutup, ada juga tag yang menggunakan satu saja, tidak ada tag tutupnya, cuman buka langsung ditutup seperti itu. Ini contohnya adalah bind atau BR untuk berganti baris. Lalu kita juga punya tag input. Tag input juga di sini dia berdiri sendiri. Yang mana di sini ketika dibuka ya langsung ditutup pada tag itu sendiri. Nah, komponen pada HTML, jadi sebuah dokumen HTML, kita punya tag HTML-nya. Dia menandakan awal dokumen HTML dan juga akhir dari dokumen HTML. Lalu kita punya tag head, bagian pustaka dan informasi metadata dokumen HTML. Kemudian ada tag body juga, yaitu bagian tampilan pada dokumen HTML. Ini adalah contoh dari sebuah halaman website berupa file HTML yang isinya ya bahasa HTML intinya itu. Nanti seperti apa kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini ada beberapa tag yang bisa kalian ingat. Yang pertama kita punya tag HTML, kita punya tag head, tag body, img, p, br, lalu ada i, kita punya b, kita punya form, kita punya input juga. Nah, ini adalah contoh cara pengetikannya. Untuk tag head, dia berada dalam HTML. Jadi tag HTML ini paling luar dia posisinya. Lalu tag head itu berada di dalam tag HTML. Tag body berada dalam HTML juga. Jadi di sini untuk body dia akan berada di bawah dari head dan berada di dalam HTML. Lalu kita punya tag
untuk konten image, konten gambar. Di sini kita menggunakan IMG tagnya. Dan di sini tag IMG dia langsung ditutup tanpa dibuka. Tanpa ada tag tambahan bagian penutupnya. Jadi di sini kalau misalkan kalian lihat, kalau misalkan ada tag pembuka, tag penutupnya slash-nya pada bagian depan. Kalau misalkan dia tag yang tidak ada penutupnya, maka di sini bagian informasi tagnya ada di depan, slash-nya ada di bagian belakang. Lalu untuk paragraf, kita punya P ini berada di dalam body juga, sama seperti IMG. Dan IMG juga boleh berada di dalam tag P atau paragraf. Tidak ada masalah di situ. Dan untuk BR juga di sini dia bisa berada di dalam tag paragraf atau berada di luar pada bagian body. Kita punya italic, ini contoh tagnya. Jadi kita punya I pembuka, I untuk penutup, tengah-tengahnya ini apa yang kita dia akan berubah menjadi italic. Lalu ada tag yang bold atau cetak tebal. Kita tinggal ketikkan B, tutup B, bagian tengah-tengahnya diketikkan, itu akan menjadi bold. Untuk form, ini masuk ke formulir nantinya. Jadi ada formulir buka, formulir tutup, isinya mau apa inputnya. Inputnya contohnya ini adalah penulisan satu buah input. Nah, ini adalah contoh kode HTML. Silahkan diketikkan saja pada Visual Studio Code kalian. Seperti ini. Kalau misalkan mau lengkap, diketikkan saja mulai dari HTML-nya. Jadi di sini HTML, bagian bawah, tutup HTML. Seperti ini. Lalu kita punya head. Lalu ada body. Oke. Nah, di sini ketika kalian mengetikkan sebuah file HTML, usahakan setiap kali ada tab di dalam, itu dimajukan satu kali. Jadi satu kali tab untuk ada penambahan tagnya. Jadi paling luar kita punya tag HTML, bagian head dikasih tab satu kali. Di sini untuk body juga dikasih tab satu kali karena dia bagian dari HTML bukan dari head. Nah, di sini untuk H1 karena dia berada di dalam body, kita tambahkan satu lagi tab dari bagian body. Gunanya untuk apa? Di sini untuk mempermudah yang lain membaca kode yang kita tuliskan. Jadi kalau misalnya ada programmer yang lainnya, mereka langsung ngerti, oh ini pasangannya di sini, ini pasangannya di sini. Seperti itu. Oke, silakan dicoba.
Oke, kalau misalkan sudah kalian ketikkan, kurang lebih nanti hasilnya itu bisa dilihat di bagian localhost. Oke, ini adalah contoh ketika ditampilkan pada halaman website. Oke, di sini kita punya judul artikel. Dia dicetaknya rada besar dibandingkan bagian isi artikel. Karena di sini bagian kodenya adalah H1. H1 di sini artinya adalah heading 1. Heading 1 ya karena namanya heading sama seperti pada ketika kalian mengetikkan sebuah dokumen Word menggunakan heading 1, pencetakannya juga akan mengikuti ukuran yang besar juga. Nanti kalian juga bisa mengatur di sini tidak seperti ini tampilannya juga bisa. Katakanlah ukurannya lebih kecil, kemudian warnanya berbeda atau fontnya menggunakan font yang lain itu bisa. Tapi nanti itu akan kita bahas pada bagian CSS nantinya. Kemudian kita punya P, yaitu sebuah paragraf. Dan ada isi ini di dalam tag P, yang mana artinya di sini isi adalah bagian dari paragraf. Dan artikel, dia juga berada di bagian paragraf, hanya saja dia menggunakan tag bold. Yang mana hasilnya pada bagian halaman websitenya, untuk isi karena dia hanya paragraf biasa saja, tulisannya akan seperti ini. Artikel, karena dia sebuah cetakan yang bold, maka di sini ada sedikit penebalan pada artikel. Oke, selanjutnya kita punya XML atau Extensible Markup Language. Di sini untuk XML dia sama seperti HTML, sebuah bahasa juga
dan isinya juga tag juga sama seperti HTML. Nah, di sini XML itu adalah dokumen yang menunjukkan bagaimana data disimpan, bukan bagaimana data ditampilkan. Dan di sini dia menggunakan standar yang ketat. Kalau misalkan ada tag yang salah satu saja, maka akan terjadi error. Kalau HTML kalian bikin tag buka, nutnya hilang, nggak ada masalah. Kalau misalkan XML, tag bukanya ada, tag tutupnya nggak ada, dia langsung error. Jadi benar-benar di sini penulisannya lebih ketat dibandingkan HTML. Nah, selanjutnya kita ada mengenal yang namanya Extensible Hypertext Markup Language, yang mana dikenal juga dengan singkatan XHTML. Nah, di sini XHTML adalah gabungan dari XML, yang mana Extensible Markup Language, dengan HTML. Dan di sini dia akan mempermudah web browser dalam mendefinisikan bagaimana konten ditampilkan. Dia didukung hingga mobile web browser, bukan mobile web browser yang saat ini ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan Android atau iOS, nah di situ dia sudah menggunakan web browser yang beneran. Tapi kalau misalkan kalian di sini membukanya katakanlah pada Nokia yang jadul atau menggunakan BlackBerry dan semacamnya, di sini dia sudah didukung. Jadi untuk XHTML di sini didukung hingga ke website jadul, web browser jadul seperti yang ada pada Nokia zaman dulu atau BlackBerry. Nah, di sini normalnya web browser masih dapat membaca dan mendefinisikan bagaimana suatu konten akan ditampilkan meskipun terdapat beberapa komponen yang hilang. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ada tag membuka, tag penutupnya lupa. Nah, di sini XHTML akan menghasilkan error kalau misalkan tidak ada tag tutupnya. Karena di sini dia menggunakan standar penulisan XML, yang mana tag hilang satu, dia error. Kalau misalkan menggunakan web browser yang modern, ya ini nggak akan error nih, tampilan yang seperti ini, kode yang seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan mobile phone zaman dulu, nah ini akan menghasilkan sebuah error ini. Untuk pengaturannya sendiri, untuk aturan penulisan XML, di sini kita punya yang namanya doctype. Ini bukan penulisan XML, tapi XHTML-nya. Oke. Jadi kita punya doctype, yang mana dia menjelaskan bahwa ini ditulis menggunakan XHTML versi 1.0. Nah, di sini kita akan memasukkan kode-kode lainnya di bawah dari doctype. Jadi HTML yang awalnya berada di paling luar itu berada di bawah dari doctype. Karena di sini yang dibaca pertama kali bagian doctype-nya. Kemudian semua tag dan atribut harus dituliskan dalam lowercase menggunakan cetak kecil. Jadi yang awalnya kita bisa menggunakan huruf besar atau bagaimana gabungan-gabungannya. Jadi kalau misalnya HTML biasa, kalian ya table huruf besar semua bisa, WIDTH, T sama H-nya gede, yang lainnya kecil bisa. Tapi kalau misalkan menggunakan XHTML, kalian harus menuliskan yang seperti ini, kecil semua. Lalu di sini setiap atribut harus ditutup dengan petik 1 atau petik 2. Jadi di sini kalian boleh menggunakan petik 1 untuk WIDTH. Jadi tinggal tuliskan WIDTH sama dengan petik 1 100%, petik 1 lagi itu bisa, atau menggunakan petik 2 seperti ini.
Jadi pada HTML petik 1 dan petik 2 itu dianggap sama ya. Dianggap sama yang menandakan bahwa itu adalah sebuah nilai string atau teks. Dan di sini setiap tag harus ditutup, termasuk pada tag yang sifatnya itu tidak ada penutupnya, seperti BR, HR. Ini adalah salah satu tag yang boleh tidak ditutup ya sebenarnya. Jadi satu tag ini langsung dieksekusi tanpa adanya penutup. Tapi kalau misalkan kita menggunakan HTML, kita harus ada tutupnya. Kalau misalkan dia single tag, ya dikasih saja slash di ujungnya. Kalau misalkan dia di sini ada tag pembukanya, berarti ya ada tag penutupnya. Dan untuk setiap elemen harus dituliskan hierarkinya benar. Dalam artian seperti ini. P strong, kemudian yang menutup P duluan baru strong. Ini salah ini. Jadi kalau misalkan kalian terakhir membuka adalah strong, maka bagian yang pertama untuk menutup adalah bagian strong juga. Yang selanjutnya adalah P, berarti penutupnya adalah P. Jadi nanti diurutkan saja, yang terakhir ditutup itu adalah yang terakhir dibuka adalah yang pertama ditutup. Kemudian urutannya tinggal dibalik. Kalau misalkan di depan P-nya ada lagi sebuah katakanlah tag div, berarti ya P div strong, untuk penutupnya strong div kemudian P. Seperti itu. Oke, silakan nih contohnya. Ini kalau kalian lihat pada bagian B dan I di sini saling ada semacam tidak urut ya untuk membuka dan menutupnya. Kalau kalian ketikkan pada web browser pada halaman HTML kalian dan tampilkan ini di web browser, tidak ada masalah karena kita menggunakan web browser yang modern. Tapi kalau misalkan web browser jadul, ini akan menjadi error. Jadi di sini ada konten web yang mana dia menggunakan bold, kemudian web dan site itu menggunakan italic. Jadi dari sini sampai sini itu italic. Nah, bagaimana penulisannya kalau misalkan kita menggunakan format XHTML? Di sini untuk bagian konten, dia akan dibuka dulu. Ini. Nah, karena web di sini dia bold dan italic, maka kita tambahkan lagi ada satu B, dan ada italiknya. Dan bagian side, karena dia italic saja, jadi penulisannya kurang lebih seperti ini nantinya. Jadi untuk side, karena dia italic saja, kita hanya memasukkan bagian I. Untuk konten, dia berada di dalam tag B. Dan untuk webnya menggunakan tag I dan tag B. Di sini untuk I dan B, kalian bisa ganti-ganti. Jadi I mau di luar, B-nya di dalam, boleh. Atau B-nya di depan di sini, kemudian di dalamnya ada I-nya juga boleh. Hasilnya akan sama. Jadi kalau kita lihat di sini, konten sama seperti yang di samping, konten hurufnya besar, webnya dia bold dan italic, kemudian site dia menggunakan italic. Seperti itu. Oke, silakan dicoba dulu. Pak Amran boleh bertanya, Pak?
Silakan. Izin bertanya ya Pak, saya Riagung. Mau bertanya itu kalau membuat web tuh biasanya itu memakai HTML, XML, atau XHTML ya Pak? Kalau saat ini kita menggunakan HTML5 yang mana ya penulisannya itu lebih ringan dibandingkan XHTML. Jadi penulisannya itu boleh yang seperti ini dan itu bisa dijalankan. Tapi kalau misalkan web browsernya web browser jadul kayak Internet Explorer pada Windows XP, ini tidak akan jalan nantinya. Jadi karena kita sudah meninggalkan Windows XP sudah berapa tahun, di sini dianggap bahwa semua orang sudah berpindah ke web browser modern. Jadi untuk saat ini kita menggunakannya itu HTML5. Di sini hanya sekedar apa ya, konten perkuliahan saja jadinya untuk XHTML ini. Karena ini sudah untuk web browser jadul betulnya. Kecuali nanti ya kliennya itu menggunakan web browser sifatnya masih jadul juga. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih ya Pak penjelasannya. Kalau ingin tanyakan lagi silahkan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Saya Bintang, izin bertanya itu Pak, bagaimana caranya menyambungkan skrip yang kita ketik di Visual Studio Code biar tampil ke browser Pak. Tadi saya ada gangguan jaringan. Oke. Di sini untuk web browser kita sebenarnya bisa langsung buka saja pada web browser localhost namanya. Localhost di sini dia aktif ketika SAM aktif. SAM itu aplikasi yang kemarin kita install. Nah, di sini ketika membuka SAM, pastikan posisi Apache dan MySQL-nya aktif. Apache fungsinya untuk apa? Apache ini untuk tampilan, MySQL untuk database. Kalau misalkan sudah aktif, kalian bisa membuka localhost. Kemudian tinggal kalian pilih saja halaman website yang baru saja kalian bikin. Seperti itu. Indeks sendiri itu bisa muncul seperti ini. Normalnya kalian akan mendapati tampilan yang seperti ini. Kita menggunakan tampilan dari SAM bawaannya. Di sini saya mengganti nama index.html ya, seingat saya itu. Jadi kalau kita ke htdoc, pada C SAM htdoc, kita ada file namanya itu index.php. PHP ternyata. Jadi sini namanya itu index.php. Index.php saya ganti namanya menjadi SAM. Sehingga dia tidak lagi muncul yang seperti ini. Dia langsung munculnya itu tampilannya seperti ini. Oke. Apakah sudah jelas? Berarti skrip yang kita buat itu disimpan di ini ya Pak, folder SAM yang tadi kita buat ya Pak? Iya, jadi di bagian SAM itu ada htdoc nama foldernya. Itu adalah bagian terluar dari website kita. Jadi localhost ini posisinya itu adalah di bagian htdoc. Kalau kita punya folder di dalam htdoc, seperti ini kita punya admin LTE. Ini ada sebuah folder dalam htdoc, maka pada bagian localhost kita juga punya folder namanya admin LTE. Seperti itu.
Baik Pak, terima kasih. Sudah paham Pak. Ada lagi yang tanyakan? Silahkan sambil dicoba ini kodenya. Oke, kalau misal sudah kalian coba, kita masuk ke materi lagi. Ini adalah lanjutan dari HTML yang tadi. Jadi kita ada tag image dan tag table dan text box. Ini adalah contoh gambar nantinya bisa ditampilkan pada sebuah browser. Untuk menampilkan sebuah gambar, kita perlu ada gambarnya nantinya. Jadi berkas PNG-nya atau JPG, terserah kalian, yang penting itu adalah sebuah gambar. Dan nanti dalam HTML ada kode yang menghubungkan tag img dengan file yang kita masukkan. Untuk format penulisannya sendiri, pertama kita punya img, kemudian ada
src. Nah, src inilah yang menghubungkan nanti dengan file gambarnya. Kalian akan menuliskan posisi gambarnya ada di mana. Dan di sini mulai dari tagnya ini akan diatur sesuai dengan posisi dari file kalian. Kalau misalkan file kalian berada di dalam satu folder di luar dari satu folder di dalam dari directory image, maka kalian perlu mundur satu kali ke belakang. Kalau gambarnya berada satu folder di depan dari file HTML-nya, maka kalian perlu masuk ke folder tersebut. Lalu alternatifnya, kalian bisa memberikan gambar alternatif apabila gambar yang kalian ingin tampilkan itu tidak ditemukan. Atau bisa juga di sini berupa tulisan. Jadi di sini untuk alternatif bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan. Kalau dia berupa gambar, kalian ketikkan alamat gambarnya. Kalau misalkan kalian mau berupa tulisan, tinggal ketikkan saja tulisan penggantinya apa. Oke, kita akan coba ini dulu. Saya akan sedikit stop share dulu untuk menyiapkan gambarnya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 3 contoh gambar. Jadi gambar yang pertama itu berada tepat di sebelah, berada di folder yang sama dengan file PHP-nya atau HTML-nya. Kemudian saya juga ada gambar yang mana dia berada di dalam satu folder dari file PHP atau HTML-nya. Ya, di sini masuk ke image, ini gambarnya. Kasus yang ketiga, di sini saya masang gambar di folder yang berbeda dengan studi kasus untuk file PHP-nya atau HTML-nya. Jadi sini htdoc gambar. Kalau yang ada di sini htdoc kuliah web. Kemudian yang berada di sini itu htdoc kuliah web image. Jadi posisinya ada 3. Di sini kita punya kode yang tadi, kita hapus saja sedikit.
tinggal dimodif saja, ganti menjadi tag img, lalu ada src-nya atau source-nya. Untuk alternatif ALT seperti ini, kita akan coba dulu. Jadi katakanlah di sini ketika kalian salah mengetikkan nama gambar, di sini kan image yang satu folder dengan file PHP-nya adalah image 1. Jadi yang satu folder, image 1, saya mengetikkan ternyata image 2. Nah, di sini ketika ditampilkan, yang muncul adalah teks alternatifnya yang ada pada bagian ALT-nya. Kalau misalkan saya mengetikkan namanya benar, di sini pasti ketemu namanya, dia akan menampilkan gambarnya. Kemudian, kita akan mencoba mengakses dua file gambar lainnya, yaitu yang ada pada folder image. Jadi, htdoc, kuliah web, image, kita bisa masuk di sini image/image2. Karena di sini nama filenya adalah image2, image2.jpg, dan dia berada dalam folder image yang mana berada di bawah direktori untuk file PHP atau HTML-nya. Kemudian, untuk yang gambar ketiga, dia berada di posisi yang rada unik di sini. Dia berada di folder yang berbeda dari file HTML atau PHP-nya. Yang mana saya perlu mundur satu kali, jadi dari kuliah web, mundur satu kali ke belakang ke htdoc, baru masuk lagi ke bagian gambar. Namanya, oke, gambar. Jadi masuk ke folder gambar. Di sini dia dua kali pindah direktori. Nah, untuk mundur satu langkah, kita bisa menggunakan titik 2. Titik 2 untuk mundur ke belakang, lalu kita slash, karena pindah folder sudah. Lalu ada folder gambar, slash lagi, dan image 3 JPG. Ini kita kasih juga angkanya. Oke. Oke, di sini ada 3 penulisan untuk source gambar. Hasilnya kurang lebih nanti seperti ini. Jadi gambar yang pertama, gambar kedua, gambar yang ketiga. Kalian bisa mencoba di sini untuk posisi gambarnya, terserah kalian mau di mana. Nanti tinggal disesuaikan, dia maju satu langkah ke depan untuk foldernya, atau mundur satu langkah ke belakang, atau 2 langkah ke belakang, terserah. Kalau misalkan 2 langkah ke belakang mundurnya, berarti ya titik 2-nya ada 2 kali. Silakan dicoba saja dulu. Sediakan gambarnya. Pak Imran izin bertanya, Pak. Pak Imran. Saya bukan Pak Amran ya. Lupa, Pak. Namanya bersama. Oke, apa yang ditanyakan? Itu kan ada properti alt ya, Pak. Atribut alt ya. Itu Atribut keluarnya ALT. itu pas apa ya, Pak? Keluarnya. Keluarnya hanya kalau gambar pada src itu tidak ditemukan. Contoh, kalau misalkan saya tuliskan di sini img-nya itu image 2 dan 2 itu di sini 3, ini 1, ini nggak ketemu semua ini alamatnya. Karena namanya salah semua.
ketika saya refresh, tes alternatif 1, tes alternatif 2, tes alternatif 3. Jadi dia muncul ketika gambarnya itu salah ketik atau alamatnya itu tidak ditemukan. Kalau misalkan ditemukan, yang muncul ya gambarnya, bukan alternatifnya. Seperti itu. Oh iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ada yang tanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk programnya biar ukuran size gambar di webnya kecil gimana ya, Pak? Soalnya punya saya outputnya besar gambarnya. Oh, itu nanti kita atur di CSS nantinya. Jadi di sini kita sekedar menampilkan dulu. Nanti ada istilahnya itu kita mengatur berapa lebarnya, berapa tingginya, kemudian berapa persen untuk gambarnya juga bisa. Jadi untuk hari ini benar-benar tampilkan apa adanya dulu. Baik, Pak. Makasih. Ada lagi yang tanyakan? Sudah dicoba semua? Kalau sudah dicoba, kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini kita punya tabel. Jadi di sini tabel itu adalah sebuah struktur yang digunakan untuk menampilkan data. Yang mana di sini datanya akan ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi, yang mana ada kita punya kolomnya dan kita punya barisnya. Di sini tabel memiliki 3 tab utama, yaitu ada tabel, TR, dan TD. Tabel di sini menandakan dia adalah tabelnya. Lalu TR ini singkatan dari tabel row atau baris. Lalu TD ini adalah kolomnya. Untuk D ini saya kurang tahu D itu apa. Tapi TD itu adalah bagian
kolomnya. Ini kita punya komponen opsional juga, tidak hanya yang wajib saja. Kita punya namanya tabel head dan tabel body. Tabel head fungsinya untuk apa? Ini adalah untuk menandakan bagian atas dari tabel. Contohnya ini ada kita punya kolom 1, kolom 2, 3, dan 4. Ini adalah tabel head namanya, yaitu nama kolom pada tabel. Kalau misalkan tabel body, itu adalah bagian datanya, bagian isi dari tabelnya. Nanti untuk penulisannya, kurang lebih seperti ini. Kita punya tabel TR yang menandakan baris, kolomnya TD, lalu datanya apa yang dituliskan di tengah. Kalau misalkan kalian ingin menambahkan tabel head dan tabel body, katakanlah di sini untuk bagian yang atasnya adalah bagian head-nya, kalian tinggal tuliskan di sini ada T head, kemudian bagian bawah sini itu tutup dari T head, dan bagian bawahnya tabel body-nya. Seperti ini. Ini kalau misalkan menggunakan tabel head dan tabel body. Kalau tidak ada, ketikkan saja seperti ini, itu bisa. Saya coba dulu.
Oke, untuk tampilannya nanti kurang lebihnya seperti ini. Kita punya data 1, data 2, data 3, kemudian baris kedua ada data 21, 22, 23. Di sini untuk bagian tabelnya sendiri tidak terlihat. Kalian bisa menambahkan bagian style lagi nantinya. Jadi sini ya sebenarnya masuk ke materi CSS ya. Jadi kita punya CSS itu menggunakan tag style, ya sebuah atribut, atau menggunakan katakanlah file tambahan, itu bisa juga. Nanti kalian tinggal ketikkan ada border, kita kasih warna black 1px, titik koma seperti ini, black solid. Nah, kalau kita lihat, ya ada kotaknya sekarang. Dan kalau misalkan ini dituliskan pada bagian TR, hasilnya itu nggak muncul ya. Sebenarnya nanti hasilnya itu bagian luar sini nantinya. Bisa nggak pakai tabel head? Tidak muncul juga. Mungkin yang di elemen tabel mungkin Pak yang dikasih Pak. Kalau elemen tabel nanti semuanya yang kena. Dari head sampai ke bawah tuh kena semua. Untuk yang ini ya mungkin background-nya aja yang diganti. Seperti ini. Oke, ini adalah kurang lebih kodenya. Untuk bagian style ini adalah bagian CSS. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Fokus kita hari ini adalah pada bagian tag utamanya, yaitu bagian tabel, TR-nya, dan TD-nya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melakukan penggabungan kolom atau penggabungan baris. Di sini kalau kalian lihat kolom 1 dan 2 dia gabung, kolom baris 1 dan baris 2 pada kolom 1 itu gabung juga. Di sini untuk penggabungan kolom dan baris kita menggunakan istilahnya itu call span dan row span. Call span itu penggabungan kolom, row span itu menggabung baris. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita akan ketikkan di sini kodenya. Kesulitan di Visual Studio Code ini ya kita ngatur sendiri untuk bagian ini. Jadi ngasih tab berapa itu ngatur sendiri. Kalau kalian pakai NetBeans itu tinggal Ctrl Alt F, dia langsung format sendiri. Nggak perlu diotak-atik lagi. Oke, untuk melihat bentuk tabelnya kita perlu border dulu.
Kalau misalkan nggak kelihatan, turunkan saja. Oke, ini sudah terlihat. Jadi kita di sini ada call span dan ada raw span. Oke, untuk hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Oke, ini ada yang salah tabelnya. Harusnya itu atas itu 2 kolom, yang bagian ketiga itu ada row span 2 ke bawah. Oke, petiknya kayaknya nih. Jadi tadi itu petiknya kayaknya petik, nah benar. Petiknya itu petik untuk dokumen ya. Jadi petik dokumen dan petik untuk kode itu berbeda. Kalau dokumen itu bentuk petiknya seperti ini, ada melengkung. Kalau misalkan petik yang kode itu seperti ini. Jadi nanti salah petik ya salah juga hasil kodenya. Kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Ada yang tanyakan?
Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Oke, ini contoh sebuah file yang ada datanya, ada gambarnya. Nanti silakan kalian coba saja. Selanjutnya kita punya text box. Untuk text box di sini kita menggunakan tag dasar yaitu div. Dan di sini untuk tag div pada umumnya tidak memiliki atribut style. Di sini atribut style pada tag div digunakan untuk menentukan bagaimana text box ditampilkan pada web browser. Sebagai contoh, kalau kalian mengetikkan seperti ini nantinya untuk tulisan di tengah, karena dia berada di dalam div yang memiliki sebuah style text elegant center, maka nanti tulisannya yang berada di tengah ini akan menjadi rata tengah. Contohnya seperti apa? Saya akan tampilkan di... Oke, kodenya kita... Ini tadi... Seperti ini. Oke, sekarang kita tampilkan. Dia menjadi rata tengah. Di tengah-tengah dari web browsernya. Div-nya di mana? Div-nya itu dari ujung sini sampai ke ujung kanan nantinya. Dari ujung kiri, ujung kanan, itu ada sebuah kotak yang isinya ada, ini adalah text box. Jadi kalau misalkan saya tuliskan di sini ada border, katakanlah. Sini kita akan melihat adanya kotak dari div-nya. Oke, untuk halaman website sendiri, pada umumnya kita akan menemukan beberapa komponen. Contohnya kita punya header, kita punya navigasi, kita punya website, dan kita punya footer. Yang seperti apa? Ini contohnya kita punya ada headernya, kita ada navigasi di tengah-tengah, kita ada konten websitenya yang ada di sini, kemudian footernya paling bawah biasanya itu ada footer. Di sini adalah contoh dari sebuah website. Nah, di sini kita bisa mengimplementasikan tampilan ini dengan membaginya bisa menggunakan tabel seperti ini. Kita menggunakan kolom 1, ini baris 1, baris 2, baris 3 seperti ini. Ini bukan kolom tapi baris. Oke. Atau menggunakan div seperti ini. Jadi ada div 1, div 2, dan div 3. Nanti ya tulisannya div saja, div lagi, nggak ada 1, 2, 3-nya, cuma div-nya aja. Atau kalian bisa menggunakan tag yang namanya header, navigation, dan section. Ini sebuah tag juga. Tag apa? Ya sama seperti div. Dia sebuah kotak. Kotak text box. Oke, ini kalau misalkan kalian mau mencoba bikin yang seperti ini, ada headernya, ada navigasinya, lalu ada berita 1, berita 2, berita 3. Kemudian ada berita utama dan footer. Itu bisa kalian implementasikan. Di sini berhubung waktunya sudah 8.20, silakan nanti ini dikerjakan saja, dibikin yang seperti ini. Saya akan buka di El Nino untuk pengumpulannya. Kalian kerjakan. HTML bisa masuk nggak di El Nino itu? Kalau misalkan tidak bisa masuk di El Nino, nanti silakan di zip saja file HTML-nya.
kemudian diupload di El Nino. Kalau misalkan bisa diupload dalam bentuk HTML, ya silahkan kalian masukkan dalam bentuk HTML. Nanti kalau misalkan tidak bisa diupload dalam bentuk HTML, upload saja dalam bentuk zip, atau kalau misalkan tidak bisa juga dalam bentuk dokumen Word. Jadi buka saja Microsoft Word, kodenya masukkan di Microsoft Word. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu untuk tugasnya berarti posisinya nggak diatur kan, Pak? Boleh di pinggir, di tengah, atau dimanapun kan, Pak? Ya. Yang penting bentuknya seperti ini. Ada header-nya, ada navigasi, ada berita kecil 1, 2, 3-nya, berita utama, ada footer seperti ini. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau bisa tidak lagi tanyakan, kita akan cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, materinya itu CSS. Jadi nanti mengatur style dari tampilannya. Tadi yang gambar itu kalau misalkan mau dikecilin bagaimana, ya nanti kita akan atur di CSS. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, kita akan tutup dulu untuk pertemuan kita hari ini. Ada salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Oke, untuk Zoom